Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Ustaz Menjawab. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa kepada kita. Kita bisa dapat kembali dipertemukan dalam ICTV ini. Kemudian kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu jaga ukhuwah, jangan berpecah belah. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau bernama Ustadz Rizal Fahmi ST. Nah, bersama beliau pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang luar biasa ini. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa persaudaraan atau dalam bahasa Arab disebut dengan ukhuwah adalah satu nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berharap kemudian juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga nikmat ukhuwah atau persaudaraan ini dalam sebuah ayat Quran. Allah sebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah, kata Allah, ingatlah kalian seluruhnya terhadap nikmat Allah ketika dahulunya kalian bermusuhan, lalu Allah lembutkan hati kalian, Allah satukan hati kalian, lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut jadi bersaudara. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, jadi nikmat ukhuwah ini, nikmat persaudaraan ini harus terus dijaga, ya, di antara sama kita, sama Muslim, dan jangan sampai kita bisa dipecah persatuan kita oleh musuh-musuh Islam. Nah, bagaimana Ustadz melihat fenomena belakangan ini? Ada upaya-upaya dari orang-orang yang tidak suka Islam ini bersatu untuk memecah persatuan umat Islam ini. Ustaz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah para pemirsa CTV yang dirahmati Allah SWT, dan juga Ustadz Azanul yang di studio yang saya hormati. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT sehingga bisa bertemu kembali di hari yang mulia ini, hari Jumat. Dan tentunya kita perbanyak sholawat karena ini juga bulan Maulud, ya. Dan juga ini hari di mana pahala dilipat gandakan, sehingga tentunya amal-amal kebaikan, amal-amal Islami harus kita tingkatkan. Baik para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah SWT, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei, ya, mereka menamakan diri P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, di mana mereka melakukan survei dengan menyebar 100 relawan di DKI Jakarta dan di beberapa tempat. Mereka melakukan pemantauan terhadap para penceramah, kemudian merekam, memfoto, kemudian melakukan mendokumentasikan, dan kurang lebih mereka mengumpulkan 357 rekaman untuk kemudian dianalisis oleh 5 orang expert. Nah, seperti itu. Untuk kemudian merilis hasil bahwa 41 masjid di DKI, terutama masjid-masjid pemerintah, maksudnya kantor-kantor pemerintah begitu, itu terpapar radikal. Nah, itu kesimpulannya. Oleh karenanya kemudian menjadi pertanyaan apa dasar atau standar yang mereka gunakan untuk mengatakan isi ceramah dari seorang penceramah itu atau khotib itu radikal atau tidak. Yang pertama, standar radikalnya itu yang pertama adalah menolak Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua
standarnya adalah menolak kelompok lain. Nah, ini agak repot itu. Ya. Menolak kelompok lain dan juga agama lain. Nah, ini agak repot ya. Jadi sampai mengundang tanda tanya bagi sebagian tokoh-tokoh kaum muslimin, ini ada apa gitu. Apakah kemudian metode penelitian yang dilakukan oleh P3M ini standar atau tidak, memenuhi syarat disebut sebuah penelitian. Nah, ternyata mereka juga melalui melalui Pak Ustadz Agus ya, nggak salah itu yang di kemarin Agus Muhammad ya, tampil di salah satu diskusi di forum diskusi ya di TV nasional. Mereka mengatakan atau dia mengatakan ada 5 kriteria ya, di mana ceramah dari seorang penceramah itu dikatakan radikal itu. Jadi yang pertama itu kriterianya bagaimana sikap penceramah terhadap konsensus nasional, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya, Undang-Undang Dasar 45 dan lain-lain. Kedua, bagaimana sikap terhadap pemimpin non-muslim. Yang ketiga, bagaimana sikap mereka terhadap agama lain. Yang keempat, bagaimana sikap mereka terhadap kelompok minoritas. Nah, padahal yang 3-4 ini mirip-mirip agama lain dengan minoritas. Karena kita tahu di Indonesia mayoritas muslim gitu. Dan tempat ibadahnya orang muslim yang kemudian dikuntit gitu kan, dimata-matai gitu. Sedemikian rupa. Dan yang kelima, bagaimana sikap mereka terhadap pemimpin perempuan atau pemimpin wanita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa Aceh TV yang berbahagia, dari sini kita melihat ada sesuatu yang janggal dari penelitian yang dilakukan oleh P3M ini, karena terkesan ada upaya untuk memojokkan dan menuduh dan menakut-nakuti umat Islam. Jangan kita nanti diceramai sama ustaz radikal gitu. Jangan kita datang ke masjid yang radikal. Ini kan berbahaya. Ini justru memicu mengundang potensi konflik dan terpecah belahnya kaum muslimin. Padahal yang melakukan penelitian itu kaum muslimin. Kemudian sebagian besar yang menerima hasil penelitian itu juga kaum muslimin, yang mempublikasikan juga kaum muslimin, yang memperdebatkannya juga kaum muslimin. Jadi ini ada sesuatu yang jangkal. Apa maksud dari hasil penelitian ini, Bang? Bahkan tidak memenuhi kriteria gitu, kriteria penelitian sebagaimana pada umumnya gitu. Ya, bahkan seperti kata beberapa tokoh MUI itu, bahwa ini penelitian abal-abal yang dilakukan oleh P3M, tapi udah dirilis gitu. Dan yang rilis nggak tanggung-tanggung, lembaga tinggi negara. Nah, itu satu yang sedikit menghebohkan gitu. Karena apa? Karena mereka kemudian mencoba mengkotak-kotakkan, ada tipe masjid, nah ini radikal, ini masjid demokrat, ada tipe penceramah atau ustadz, ini ustadz radikal, ini ustadz demokrat, demokrat, ini ustadz yang agak sedikit moderat dan juga yang lain-lain. Jadi upaya untuk mengkotak-kotakkan seperti ini ada upaya untuk memecah belah dan juga menakut-nakuti kaum muslimin gitu. Oh, jangan sama ustadz A tapi ke ustadz B dan seterusnya. Ini kan jadi berbahaya. Kemudian juga para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, beberapa waktu lalu juga ada sebuah kejadian yang kemudian memicu amarah seluruh kaum muslimin. Yang mungkin kita masih ingat ya, bagaimana ada sekelompok pemuda di Hari Santri Nasional ya, waktu itu kemudian mereka merebut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Kemudian mereka tuduh itu bendera HTI yang udah dicabut BHP-nya oleh pemerintah, kemudian dibakar sambil joget-joget, sambil senang dengan lagu-lagu, musik-musik, iring-iringan musik ya, seperti itu. Nah, kemudian memicu amarah seluruh kaum muslimin di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, terjadilah pembelaan, terjadilah saling tuding menuding ya, sesama muslim. Nah, dan apalagi yang dibakar adalah bendera sakral, yang pada akhirnya setelah dibela habis-habisan, kelompok yang membakar ini akhirnya pembakarnya divonis, dihukum. Hukumannya 10 hari dan denda Rp2.000. Termasuk yang bawa benderanya juga dibakar.
Padahal dia punya barang, kemudian barangnya direbut secara paksa, kemudian dibakar, dia juga menanggung hukuman. Padahal untuk jangankan bendera tauhid ini, bendera yang bertuliskan kalimat suci, ya. Membakar bendera Indonesia aja bisa berapa tahun ya hukumannya gitu. Yeah. Beberapa waktu lalu itu ada yang bakar bendera Ormas NU itu di Jawa Timur kalau salah. Ditahan itu 2 tahun kalau salah. Penjara gitu. Jadi sehingga menimbulkan ketidakpuasan ya bagi sebagian kaum muslimin tentunya gitu. Dan tentu ini dipicu karena ada upaya-upaya untuk memecah belah seperti itu. Dan yang terakhir yang terdekat ini kan beberapa hari ini ada kegiatan reuni ya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang hari Minggu ya yang muncul di benak kaum muslimin, untuk apa reuni ya, kan seperti itu. Tapi kita ambil sisi baiknya bahwa 2 tahun terakhir kaum muslimin kemudian bersatu. 2 tahun terakhir bahkan sebagian besar kaum muslimin yang dulunya nggak pernah sholat, ya, nggak peduli terhadap saudara seimannya, kemudian menjadi peduli, kemudian menjadi rajin sholat, kemudian menjaga ukhuwahnya. Gitu. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana ikatan persaudaraan dalam aksi waktu itu 212. Sekarang udah reuni alumni gitu. Nah, terjadi berbagai upaya untuk menggagalkan ya, acara seperti ini. Baik, Padahal kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut.